Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mega Listiawati, NIM 223 11 0005. Saya akan menjelaskan tentang definisi perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan penyederhanaan dalam mempelajari sistem perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapat dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilainya dengan pendapatan nasional. Konsep perilaku dua sektor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional Y adalah sama dengan pendapatan disponsable YD, atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanaman modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfia Damayanti dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2002311000006. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan. Sebagai pemilik faktor-faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa seperti bisa dilihat pada di gambar. Dan ada interaksi ekonomi. Sektor rumah tangga, konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian pada perusahaan dalam kurung ada di garis A pada gambar, dan sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa yang berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, dan bunga atau sewa untuk modal dan keuntungan bagi keahlian dalam kurung ada di garis B, dan seperti bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada sektor rumah tangga, bisa memperoleh balas jasa atas faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak. Pada sektor perusahaan berupa pembelian barang dan jasa yang ada di garis C yang paling bawah bisa dilihat pada gambar, dan kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen ada di garis B seperti pada gambar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansori, NIM 2002311000007. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan.
Menurut Keynes, pengeluaran untuk konsumsi ditentukan atau dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Namun demikian, perubahan antara pendapatan dan konsumsi tidak bersifat proporsional. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan siap pakai atau disposable income yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan. Titik keseimbangan pendapatan dengan konsumsi disebut BIP atau break-even point, adalah titik yang menunjukkan besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi, sehingga tabungan nol. Syarat terjadinya BEP atau break-even point adalah Y sama dengan C. Karena semua pendapatan habis dibelanjakan untuk konsumsi, maka pada keseimbangan atau BEP, besarnya tabungan adalah 0 atau S sama dengan 0. Artinya, ketika semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, maka tidak ada sisa pendapatan yang dapat ditabungkan. Karena pada kondisi keseimbangan Y sama dengan C, maka garis kurva keseimbangan pendapatan merupakan garis lurus linear dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu horizontal Y atau sumbu pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi dan tabungan bila dikaitkan dengan pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah dengan besar tabungan. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut fungsi konsumsi. Hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut fungsi tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Amata Rahmawati, NIM 22311000008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Investasi erat kaitannya dengan bisnis, namun di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat dengan bisnis. Dalam investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek sendiri yaitu investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun, yang kemudian dapat dikonversikan dengan uang atau jual. Selanjutnya, investasi jangka panjang yaitu investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Investasi jangka panjang sendiri cocok untuk yang hendak menabung untuk tujuan yang cukup lama. Dari situ ada macam-macam dari jenis investasi, yaitu deposito atau investasi berjangka. Yang kedua, selain deposito, saham juga menjadi salah satu macam investasi yang sangat populer. Yang ketiga yaitu obligasi. Nah, deposito sendiri atau investasi berjangka adalah salah satu macam investasi yang banyak diminati karena caranya sangat mudah dan tidak rumit. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu macam investasi yang sangat populer. Selain itu ada juga obligasi, yaitu penjualan surat-surat berharga, hampir mirip dengan saham. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kegiatan ekonomi. Tingkat kegiatan ekonomi menurut para ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu perekonomian, tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Nah, corak kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari 2 sektor, di mana penerima pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal.
Untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Yang ketiga yaitu corak kegiatan perekonomian modern. Corak kegiatan perekonomian modern dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapat akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Sekian dari saya dan akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Penentuan suku bunga. Faktor yang menentukan suku bunga, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kelemahan pandangan klasik. Terdapatnya perbedaan di antara keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang berlaku dalam perekonomian mendorong Keynes untuk menelaah kembali kebenaran-kebenaran dari teori mereka. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebaiknya yang selalu berlaku yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga penuh jarang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM 20023110044. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Nah, kritik Keynes terhadap pandangan klasik yaitu ada 3. Yang pertama, tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Yang B, suku bunga. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Yang C, tingkat upah. Keynes mengkritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukkan bahwa dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori, pendapat itu tidak benar kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik itu dengan kenyataan yang sebenarnya. Wujud dalam suatu perekonomian modern akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pandangan utama teori Keynes. Secara garis besarnya, pandangan dalam buku Keynes tersebut dapat dibedakan kepada 2 aspek. Di satu pihak, buku tersebut mengemukakan beberapa kritik ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kritik-kritik tersebut menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu dicapai. Nah, teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan
permintaan pada level makro untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Baroroh, NIM 202311046. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Keynes mengenai penentu-penentu suku bunga. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Yang kedua, pandangan modern mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Yang pertama, aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian modern. Yang kedua, pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Abiratin Istiqomah, NIM 2002311000047. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkembangan analisis makroekonomi. Analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan menjadi 4 pemikiran. Yang pertama, golongan monetaris. Golongan ini dipelopori oleh Milton Friedman, yang dimana ia mengkritik pandangan dari Keynesian, yaitu salah satunya mengenai bentuk kebijaksanaan pemerintah. Apabila diperlukan, Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal yang ditekankan golongan Keynesian tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Yang kedua, ekspektasi rasional atau klasik baru, yaitu pandangan golongan ekspektasi rasional didasarkan kepada 2 pemisalan penting. Yang pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Yang kedua, pemikiran rasional mereka dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang dinamakan akan berlaku. Yang ketiga, ekonomi segi penawaran. Pemikiran ekonomi segi penawaran didorong oleh 2 perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an. Faktor yang pertama adalah berlakunya stagflasi pada tahun 1970 di berbagai perekonomian negara industri. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Pemikiran yang keempat, Keynesian baru. Golongan ini lahir karena seorang ahli ekonomi masih belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynes yang utama. Pemikir ekonomi yang masih tetap memberi sokongan kepada pandangan Keynesian digolongkan kepada mazhab Keynesian baru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.